Arif Muhammad Yakub atau akrab dipanggil dengan nama Arif Pocong. Lahir di kota Batam, Kepulauan Riau pada 26 Oktober 1990. Arif adalah seorang penulis, aktor, blogger, serta salah satu YouTuber ternama di Indonesia. Ia terlahir dari ayah yang bernama Iskandar Yakub dan ibu yang bernama Roslainar. Arif juga memiliki 3 kakak perempuan yang bernama Rosi Eka Putri, Rosa Romadona, dan Citra Desi. Menghabiskan masa kecilnya di kota yang berseberangan langsung dengan Singapura ini, membuat Arif pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 4 Batam, SMPN 6 Batam, kemudian ia melanjutkan ke SMA Kartini Batam. Di tahun 2008, Arif memilih hijrah ke Jakarta untuk berkuliah di Universitas Trisakti Jakarta Barat dan memilih Fakultas Hukum. Laki-laki berdarah Minangkabau ini mengawali karirnya dengan dikenal sebagai pemilik akun Twitter anonim bernama Pocong yang ia buat pada bulan Agustus 2009. Ia terinspirasi dari akun Twitter lain yang bernama Pocong Asli. Pada awalnya Arif memilih nama Pocong hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja, mengingat pada kala itu perfilman Indonesia sedang didominasi oleh film-film bergenre horor. Arif menganggap bahwa nama Pocong akan menjadi hal yang konyol karena tangan pocong biasanya diikat oleh kain kafan namun bisa membuat sebuah tweet. Kehadiran Arif ini mendapatkan respon yang positif dari pengguna Twitter. Namun pada awalnya akun Pocong tidak langsung disukai seperti sekarang. Butuh waktu 1 tahun bagi Arif untuk mendapatkan 100.000 followers. Meski menggunakan nama Pocong yang mempunyai image menakutkan, namun tweet yang Arif buat lebih terkesan lucu dan menghibur. Kemudian pada bulan Oktober 2010, ia mencoba membuat blog pribadi yang ia beri nama www.pocong.com. Berkat kesuksesan Arif di Twitter, Arif kemudian didorong oleh Raditya Dika, Bena Kribo, dan beberapa orang lainnya untuk menjadikan tulisannya di Twitter menjadi sebuah buku. Arif akhirnya menulis buku yang ia beri judul Pocong Juga Pocong, yang resmi dirilis pada Juni 2011. Tak disangka, buku Pocong Juga Pocong berhasil habis terjual di hari pertama rilisnya dan sekaligus menjadikan buku karya Arif yang diberi predikat bestseller. Menjadi semakin terkenal, Arif pun harus menerima banyak cobaan. Ia mulai mendapatkan ancaman-ancaman yang mengatakan akan membongkar sosok asli di balik akun Twitter Pocong. Saat memulai akun tersebut, Arif memang tak berniat untuk membuka jati diri. Awalnya ia merasa aman dengan anonim. Ancaman semakin sering diterima, namun Arif sempat mengabaikan. Saat itu ia sangat yakin bahwa sosok asli dirinya tak akan terbongkar, sebab ia sama sekali tak memberitahu siapapun soal dirinya yang merupakan sosok di balik akun Pocong, kecuali pada Bena Kribo dan Raditya Dika. Namun ancaman tersebut menjadi kenyataan. Sang pengancam benar-benar bisa membongkar sosok asli Arif Muhammad pada September 2011. Arif langsung menjadi sorotan sana-sini, namanya pun langsung trending. Arif pun mengaku sempat merasakan depresi di masa-masa itu. Setelah menenangkan diri selama beberapa hari, ia kembali dan mengakui bahwa ia adalah pemilik akun Pocong. Terbongkarnya identitas Pocong justru membawa berkah bagi Arif. Ia sering diundang untuk mengisi acara seminar dan talk show mengenai kreativitas dan media sosial. Buku milik Arif akhirnya diangkat ke layar lebar oleh salah satu production house ternama di Indonesia, yaitu Maxima Pictures dan radio MS3 FM. Film ini diberi judul yang sama, yaitu Pocong Juga Pocong, yang resmi dirilis pada bulan November 2011. Film yang memiliki genre komedi romantis ini menceritakan sisi lain dari Pocong yang menyesal karena belum mengungkapkan perasaan cintanya pada seorang wanita yang ia cintai. Arif juga ditunjuk langsung menjadi penulis skenarionya. Di tahun ini pula Arif kemudian menjalin kerjasama dengan Raditya Dika dan Bena Kribo untuk membuat situs web yang bernama nyunyu.com yang dikhususkan untuk anak muda Indonesia. Situs ini berisi tentang informasi menarik dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Pada bulan Maret 2014, ia berhasil lulus dan menyelesaikan kuliahnya. Dirinya juga resmi membuat akun YouTube di tahun ini. Video pertamanya diunggah pada 15 Oktober 2014. Hingga kini, akun Arif sudah mencapai lebih dari 2,3 juta subscribers. Penghasilannya di YouTube bisa mencapai 56 juta rupiah hingga 200 juta rupiah tiap bulannya bila dilansir dari noxinfluencer.com. Ia juga menjadi salah satu konten kreator yang pernah dipanggil oleh Bapak Presiden Jokowi ke Istana Negara untuk berbagi gagasan di dunia kreatif Indonesia.
Kemudian pada tanggal 16 September 2016, Arif resmi meminang kekasihnya yang bernama Tiara Pangestika atau akrab dipanggil Tipang, yang juga seorang vlogger cantik lulusan Universitas Indonesia. Pasangan romantis ini seringkali mengunggah berbagai momen kebersamaan mereka di luar negeri. Salah satunya adalah ketika mereka memilih Maldives sebagai tempat bulan madu mereka. Arif juga memenangkan berbagai macam penghargaan, yaitu sebagai Influencer of the Year and Top YouTube Personality di ajang Influence Asia 2017 yang diselenggarakan di Malaysia. Selang 1 tahun kemudian, ia juga memenangkan penghargaan Best Creator for Lifestyle di XYZD 2018 Creator Awards di Jakarta. Prestasinya tidak sampai di situ saja, ia pun memiliki bisnis kuliner bersama sang istri, yaitu Cake Kinian, kue dengan berbagai macam rasa unik. Ada juga wellplan.co, planner unik karya Tiara, Hello Nuku koleksi tas yang fashionable. Arif juga memiliki bisnis mie yang ia beri nama Mie Bangcet, bisnis Opai Yakitori, bisnis minuman drink kinian yang menyediakan minuman segar dengan berbagai macam varian rasa. Ada juga cuan-cuan.id yang menjual gadget dengan harga miring, dan brand baju Billionaires Project yang ia dirikan pada bulan Maret 2019. Bisnis inilah yang membuat Arif mendapatkan rekor muri sebagai produk karya sendiri dan lokal asli. Bahkan setiap perilisan pakaian baru selalu habis terjual. Kebahagiaan Arif pun bertambah saat sang istri Tiara dinyatakan positif hamil dan tengah mengandung anak pertama mereka. Arif dan Tiara kemudian menggelar 4 bulan kehamilan Tiara pada Desember 2019 lalu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau aktor yang ingin kalian tonton selanjutnya.